Jadi yang satu lantai ada tiga tipe, ada A, B, dan C. Dia tipe C. Kebetulan itu yang membedakan hanya luasnya. Tipe C ya? Iya. Tapi sisanya semua sama, bedanya hanya luasnya, Pak. Hanya luasnya? Karena semuanya itu beda luasnya, bisa dijelaskan? ada yang 207 apa 200 berapa gitu, 200 lebih dikit, ada yang 240-an. Hanya beda luas, jadi kelasnya semuanya sama, cuma harganya sesuai mengikuti itu. Kalau tipe C itu Pak Arif, luasnya berapa ya? 243 kalau nggak salah ya, di Residensi Putih. Yang satu lantai itu unit C hampir semuanya sama. Yang terluas di tempat itu berapa? 200, semuanya berkisar 200-an sih Pak. 200-an. Saya agak lupa ya. Apakah termasuk kategori fasilitas luxurious? Semuanya satu building, iya Pak. Untuk semua ya? Semua satu building, memang dia kelasnya private apartemen ya. Fasilitas terbaik lah, paling nyaman gitu. Satu building itu Pak, nggak cuma unit itu doang. Oh gitu, satu building. Pertanyaan sama juga buat biasanya, apakah yang pesan Pak Gunadi ini kelasnya kelas berapa ini? Itu kebetulan 3 kamar tidur ya. Masih kelasnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Oh, yang membedakan hanya 1 kamar, 2 kamar, dan 3 kamar. 3 kamar, tapi fasilitas yang dipesan oleh Pak Gunadi itu Sama masuk saja Pak. luxurious, Sa- mewah, kelas terbaik. Ya kan ada. Sorry Pak, ya itu kalau kita Ritz-Carlton ya standarnya semua sama, cuma yang membedakan yang 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar. Ya. Terima kasih. Cukup majelis dari penuntut. Baik. Sebenarnya dari Ibu Rania ya. Iya yang mulia. Ya, sedikit aja. Itu tadi yang nyewa kan Aan. Iya. Pertanyaan saya, Aan itu menyewa untuk kepentingan diri dia atau untuk kepentingan orang lain? Pada saat itu marketing saya tahunya untuk diri dia Pak. Untuk diri dia. Ya kan cuma 6 bulan nih. Iya. Nah, dalam kenyataannya setelah dia bayar, check in, lalu yang pakai siapa? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ada Seharusnya informasi dia juga. mungkin dari security atau dari pihak-pihak manajemen daripada perusahaan saudara? Tidak, soalnya Apakah security itu juga sudah langsung. dipakai untuk rame-rame? Setiap saat orang datang ke sana. Nggak bisa Pak, soalnya kan satu unit Kan cuma ada kunci dapat akses 2 tadi. itu ya, Ada kunci 2. akses. Maka saya tanya, apakah kemudian banyak tamu yang kemudian datang ke sana yang dijemput oleh si penghuni apartemen? Atau mungkin justru si tamu ini bisa keluar masuk karena kunci aksesnya diserahkan ke orang itu. Makanya banyak kemungkinan. Nah, yang paling tahu kan tentu orangnya, petugas di perusahaan saudara. Iya, saya tidak tahu Pak. Tidak ada informasi dan tidak ada laporan. Tidak. Tidak ada yang aneh-aneh yang dilihat oleh petugas saudara. Saya tidak tahu kalau pada saat itu, cuman kalau fasilitas lain sih nggak Misalnya ada. ada orang rame-rame bawa bendera-bendera gitu, bawa spanduk-spanduk. Nah, ini kan jadi tanda tanya, ini orang ini nyewa apartemen saya kok tiap hari bawa spanduk aja nih, kan gitu. Besoknya bawa bendera, besoknya bawa baju kaos, kan gitu. Nah, ini kerjanya apa gitu? Atau bawa kotak-kotak, jangan-jangan kotak-kotak ini narkoba ini, kan gitu. Nah, kan itu harusnya menjadi bagian daripada pengawasan daripada unit apartemen saudara. Iya. Nah, itu ada enggak yang menarik perhatian bagi pengelola apartemen saudara, bagi petugas-petugasnya berkaitan dengan penyewaan terhadap
apartemen 7C ini? Biasanya kalau ada yang mencurigakan atau ada yang tidak wajar atau gimana, biasanya ada laporan ke legal dari operasional. Tapi di file P2C ini tidak ada laporan. Tidak ada tercatat di situ. Ya, laporan dari operasional tentang ada yang mencurigakan. Ya. Mencurigakan. Lalu kemudian itu kan ada 1 bulan, kemudian ditambah setengah bulan lagi ya tadi. 6 bulan ya, yang ibu ya, yang 1,5 bulan. 6 bulan ya di tempat saudara. Kemudian waktu menutup kesepakatan atau check out lah, itu siapa yang melakukan? Saya tidak tahu, Pak. Dari dokumen. Dokumennya kan begitu selesai udah, terus berita acaranya nggak masuk ke legal Pak, pas keluar. Jadi kalau orang keluar sesuai kesepakatan 6 bulan, biarin aja 6 bulan udah tengok aja. Biasanya gitu aja. Biasanya operasional yang koordinasi, Pak. Nah itu ada catatan dan kemudian siapa yang kemudian menyerahkan kunci daripada apartemen itu, ada catatan nggak di situ? Apakah ini kan masuknya tercatat ini, masuknya Aan, Ya. keluarnya Aan juga enggak? Itu Ya. datang tanpa muka, pergi tanpa punggung, gitu. Ya. Datangnya muka Aan, perginya punggung entah siapa, gitu. Nah, saya mau tanya punggungnya punggung siapa? Punggung Aan juga atau bukan, gitu. Ya, kalau dokumentasi pas keluar biasanya nggak di keep di legal, Pak, di operasional, penyerahan kunci dan lain-lain gitu. Tidak catat, yang penting kunci balik gitu aja. Ya, itu diberikannya ke operasional, Pak. Masalah kunci Ya dan itu yang lain-lain. saya tanya, di operasional ini tercatat nggak siapa memberikan? Bapak siapa Pak? Nah, saya tanya itu. Di saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu saudara. Nggak ada laporan, ada mungkin menjelang ke sini tadi saudara lihat datanya di kantor, atau dulu waktu saudara diperiksa di penyidik KPK, saudara lihat daftarnya, lihat catatannya. Pada saat keluar, saya nggak ada catatan tentang dia bagaimana di keluar, Pak. Kalau udah aku masuk aja. Iya. Baik Ibu ini. Ya Sintai. Ya Pak. Nah, pertanyaan yang sama gimana berkaitan dengan saudara? Sana kan Munadihar Lambang yang daftar. Nah, waktu keluar siapa? Masih Sama Munadihar Lambang atau orang lain? nggak tahu Pak. Nggak tahu juga. Nggak tercatat juga. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya di administrasi saudara. Itu sudah cukup lama ya Pak. Kalau biasanya kita Yang ulama atau tidak itu kan tercatat. Kalau seandainya dicatat, kecuali Tidak memang dicatat, tidak Pak. dicatat. Biasa begitu ya. Iya. Memang tidak dicatat Iya. begitu. Di perusahaan saudara juga begitu. Untuk keluar orang keluar juga tidak tercatat lagi. Mungkin di operasional dicatat hanya pengembalian Bukan mungkin dalam praktek yang saudara ketahui gimana? seharusnya, Pak. Manajemen dan standar operasional prosedurnya bagaimana? Harus atau Pas tidak? masuk dan pas keluar didampingi oleh operasional dan ada berita acara masuk dan keluar Nah biasanya, itu Pak. ya, makanya itu yang saya Cuman tanya. tidak di-keep oleh legal di operasional. Ya, artinya saudara tidak pernah memperhatikan itu pada saat penyidikan juga. Tidak. Tidak. Si ibu juga. Kalau di ibu gimana SOP-nya? Kalau kita semua, sorry Pak, Apakah hanya memang waktu akses masuk itu aja? memakai kartu. Ya. Jadi sudah tertulis, sudah terrecord kapan sampai kapan tinggalnya. Jadi kalau pada saat waktunya habis, ya si tamu boleh mengembalikan, boleh juga mungkin tidak mengembalikan, karena dia tidak mungkin akan bisa masuk lagi untuk hari berikutnya. Ya. Ini yang membahayakan bagi apartemen-apartemen dan hotel penginapan yang beginian. Masuk bisa si A, Ustadz misalnya. Berikutnya yang duduk di situ teroris misalnya. Bisa. Atau masuk orang baik-baik. 2 hari berikutnya bandar narkoba di situ. Bikin ekstensi dia 6 bulan. Ini kelemahan ya, kelemahan yang perlu saya kira secara nasional perlu diperhatikan dan
diperbaiki ke depan supaya yang masuk itu betul-betul terkontrol, keluarnya terkontrol, yang tinggal di situ terkontrol. Kalau enggak, apartemen akan selalu disalahgunakan dan konotasinya akan negatif, ya. Melanjutkan ya. Ibu duduknya biasa aja. Oh iya. Saya agak kakinya di bawah. Melanjutkan, ini sehubungan dengan dakwaan pertama halaman 10 dan 11. Mungkin ibu bingung ini kan. Kami dipanggil ke sidang ini tidak kenal dengan Pak Anas, kenalnya cuma di pemberitaan gitu kan. Kalau pemberitaan kenal ya Bu ya. Tahu kan Pak Anas kan? Tahu nggak saksi? Tahu Pak Anas? Terdakwa ini? Tahu. Melalui TV saya TV Pak. saya lihat masalah. Kalau nggak tahu kelewatan banget. Tahu ya? Di sini di dakwaan dibilang bahwa tempat ibu posko 1 tim pemenangan pemilihan ketua Partai Demokrat itu dibilang di sini posko 1 di apartemen Senayan City, posko 2-nya di Ritz-Carlton pada ibu ini ibu apa? Bu Rania itu posko 1, tempat Bu Yasinta itu posko 2. Bahkan di sini di dakwaan dibilangkan itu posko 1 itu digunakan untuk pertemuan 513 divisi. Nah, tadi kan ibu jelaskan, kaget ibu ya, waduh. Tadi Anda jelaskan bahwa itu ruangannya lebih kurang, Anda sudah jelaskan pasti membaca di dakwaan di berita acara Anda, itu luasnya lebih kurang 240-an ya. 3. Itu terdiri dari berapa kamar itu? Saya agak lupa berapa kamar, tapi biasanya 3 sih Pak. Biasanya. Tadi Anda juga jelaskan, pas juga baca di berita acara ini, bahwa akses untuk ke atas hanya 2 kartu. Iya. Ya, 2 kartu atau 1 kartu, satu lagi pakai finger screen ini. 2 kartu. 2 kartu. Bisa juga yang pemiliknya pakai finger screen yang sewa langsung. Enggak Pak, Kartu aja. Iya. Dan akses untuk ke atas, tadi ada katakan selain kartu juga ya pemegang kartu pun ke bawah gitu ya, Iya, untuk tamunya privately. atau security yang antar tamunya ke atas. Iya. Itu tadi Jika ya. diminta oleh Kalau diminta oleh penghuni, Iya. maka security yang mengantarkan tamunya ke atas. Tadi Anda juga katakan kalau ada hal-hal yang mencurigakan itu security pasti lapor ke legal gitu ya, Bu ya. Security mungkin ke karena security outsource mungkin ke operasional Tidak langsung masuk ke legal, legal. tapi mungkin toh akhirnya sampai ke Anda kan itu dapat laporan gitu ya, karena Anda selaku legalnya kan gitu. Iya. Bisa dan manajemen juga sih Pak. Ya, ada Mungkin manajemen harus juga. tahu. Apakah saksi tidak pernah mendengar atau mendapatkan laporan bahwa di apartemen yang kamar atau apartemen yang disewa oleh Aan itu sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan oleh sekelompok orang? Dari data di legal Ya. tidak ada Pak. Dari data Laporan. legal tidak ada. Iya. Laporan-laporan yang sampai ke Anda juga tidak ada. Saya kebetulan belum ada di situ Pak. Belum di situ. Belum bekerja di situ, Saat itu ya. belum bekerja di situ. Belum Ini kan bekerja. periode yang 2010 Bu ya. Iya. 18 Januari 2010 sampai dengan 17 Juli 2010. Iya. Belum kerja di situ Anda? Belum yang mulia. Belum ya? Belum. Dakwaan ini 18 Januari 2010 sampai dengan 17 Juli 2010. Selama 6 bulan. Posko 1 apartemen Senayan City Residen. Iya. Itu. Jadi Anda belum kerja di situ. Belum. Berdasarkan data-data juga tidak ada laporan tentang seringnya digunakan untuk pertemuan-pertemuan. Iya. Itu Bu ya. Iya. Ya, ini juga ini kan katanya kan pertemuan 513 DPC, 430 ketua DPC, masih di Departemen Senayan City juga ini. Tapi kondisi seperti itu ya, 230 sekian luasnya. Ya, kalau jumlah itu juga ini apalagi kan untuk akses ke sana kan juga terbatas ya Bu ya. Iya. Ada pemeriksaan security check dan lain-lain. Kalau akan diadakan pertemuan
apakah mengharuskan penghuninya lapor terlebih dahulu kepada pengelola? Iya yang mulia, soalnya di lease agreement jelas hanya untuk private residence, tidak boleh digunakan untuk ilegal dan peruntukan Ya, lain. misalnya beginilah, misalnya kalau orang kita timur itu kan sering arisan keluarga gitu loh Bu. Iya, Apakah kalau mengadakan arisan mengumpulkan 20 orang itu misalnya harus lapor nggak atau tidak perlu lapor? harus lapor. Harus lapor. Iya, karena harus ada lapor ya. koordinasi dengan. Apalagi kalau sekian 100 orang itu Bu ya. Iya, Kalau ke Ibu Yasinta, hampir sama pertanyaannya. Ibu tadi digunakan yang posko 2 ini yang 3 kamar kalau nggak salah Bu ya, Ya. oleh pengguna di Herlambang itu ya, yang kamar itu digunakan berapa luas 3 kamar? Jadi kurangnya tahu Anda? Tidak. Nggak tahu, tahunya uang aja Bu ya, uang masuk jangan nama Di kita. kontraknya tertulis Pak, luasnya Pak. Ada cuma ngurus masalah uang, nggak tahu luasnya, nggak tahu itu 3 kamar. Nah pertanyaan yang sama, apakah untuk pertemuan-pertemuan di tempat Anda itu mengharuskan penghuninya melapor terlebih dahulu kepada pengelola atau tidak? Bisa aja orang datang 20 orang mengadakan arisan di situ bisa masuk atau harus lapor terlebih dahulu? Seharusnya kalau ada yang seperti Bapak bilang harusnya dilapor. Lapor. Masalah apakah ada lapor itu atau tidak Anda nggak ngerti barangkali karena Anda punya keuangan ya. Berikutnya kami persilakan kepada penasihat hukum atau terdakwa. Silakan. Baik yang mulia. Pertama untuk saksi Ibu Yasinta Sumiati. Dari data yang ada, selain fasilitas 3 kamar ya, itu fasilitas apa lagi yang ada di kamar yang tercatat disewa oleh saudara Munadi? Saya rasa, kalau hanya kamar aja itu normal Pak, seperti rumah. Ada 3 kamar, ada ruang tamu, Ada ruang tamu, ada dapur. kamar 3, kemudian ada ruang tamu, ya, ada dapur. ya. Kira-kira ruang tamunya itu ukurannya berapa? Sorry ya Pak, kira-kira begitu. Kalau untuk pertemuan itu bisa nampung berapa orang kira-kira? Maaf Pak, saya nggak pernah membayangkan berapa orang yang bisa didapur Pak. Di ruang tamu itu fasilitasnya apa? Ada sofa. Sofa ya? Ya. Sofanya ukuran berapa? Sofa- Berapa seat? Sofa 1 seater dan 3 seater. 3 seater ya. Apakah selama Pak Munadi menyewa itu ada fasilitas lain yang diminta? Tidak. Tidak ya. Berarti kalau pertemuan ya duduknya 4 orang itu kira-kira ya. Kursinya ya. Kursinya 4 orang itu ya. Mungkin tidak ada pertemuan 400 orang di situ. Saya nggak tahu. Baik, tapi fasilitasnya di ruang tamu itu ya. Benar. Kalau di maaf untuk Ibu Seruni, iya. fasilitasnya di ruang tamu apa? Apakah sofa hal yang Sofa sama ya? 3 sofa gitu. 3 sofa ya. Sofanya sih kurang tahu. Tapi standarnya berapa? Biasanya sofa mungkin di lease agreement yang ada Pak, karena detailnya bisa saya kurang tahu dari itu. Ini saya bacakan juga ya, Ya. BAP Bu Suruni nomor 13. Berdasarkan list agreement yang kami miliki, saudaraan tidak meminta fasilitas dan kebutuhan lainnya. Ya, Betul? betul. Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti tidak ada fasilitas lain, misalnya minta memperluas ruangan gitu tidak ya? Iya, karena semua yang di luar fasilitas yang standar kita berikan
itu pasti harus dimasukkan dalam lease agreement, dalam klausul tambahan. Baik. Dan itu standar semua. Standar semua Iya. ya. Kemudian ini saya bacakan BAP Ibu nomor 17. Jawabannya, pertanyaan penyidik, sepengetahuan saudari, siapa sajakah penghuni unit 7C Senayan City Resident tersebut? Saya tidak mengetahuinya. Berdasarkan informasi saudari Ursula, hanya saudara Aan saja yang menempati unit C7 Senayan City Residence. Betul ini jawaban Iya. betul ya. Saudari Ursula itu siapa? Marketing, Pak. Marketing ya. Iya. Pada saat mau masuk kan ditanya untuk sudah berkeluarga mau ditempati, dijawab iya. Jadi hanya berdasarkan pada saat awal seperti itu bilangnya. Baik. Tadi saya ingin menggaris bawahi lagi soal fasilitas sofa tadi itu standar di semua unit di situ ya. Kalau untuk shortlist standar dari kita Ada nggak itu fasilitas kursi berderet ratusan gitu di situ? nggak ada. Tidak ada ya. Karena itu peruntukannya untuk rumah, untuk dihuni. Boleh tidak bawa kursi, misalnya pinjam kursi dari mana, dibawa ke ruangan itu, kemudian dijajar gitu? Nggak bisa. Soalnya ada untuk keluar masuk barang ada loading, harus izin dari manajemen. Harus izin dari Iya. manajemen ya. Di data ada nggak misalnya memasukkan sofa baru atau kursi baru atau meja baru gitu? Berdasarkan data yang di legal tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada Tidak. tambahan fasilitas ya. Tidak. Di apartemen itu tadi disebut 3 kamar ya, Iya. 3 kamar. Bisa digambarkan nggak kira-kira ukuran kamarnya berapa? Tadi kan tergambar dijelaskan ukuran seluruh ruangan itu 240-an ya. Kemudian ada 3 kamar kan. Nah, ukuran kamarnya bisa digambarkan. Ini untuk menggambarkan juga ukuran ruang tamunya dan tempat sofa tadi itu. Kebetulan saya nggak pernah ke unit 7C, jadi saya pernah tetapi di lease agreement itu ada denahnya. Ada denah. Ada denahnya dan itu biasanya bisa terlihat ruangan ini berapa gitu. Ada denahnya. Ada denahnya. Di lease agreement sudah ada. Tapi kalau misalnya ada rombongan 500 orang itu tercatat ya pasti di situ ya. Harus izin sih langsung ya. Karena untuk arisan aja izin ya. Iya. Apalagi kalau bawa bendera-bendera gitu ya. Harus izin ya. Iya. Saya kira cukup yang mulia dari saya, nanti ada sedikit tanggapan. Tadi pertanyaan dari terdakwa ya, Mbak. Iya. Pada saat Mbak tadi kerja di sana, ini berdasarkan pertanyaan hakim juga, jadi periode penyewaan unit ini pada saat itu Mbak belum kerja di situ. Belum. Jadi Mbak belum kerja di situ. Belum. Jadi keterangan yang Mbak berikan di dalam penyidikan ini adalah keterangan Berdasarkan dokumen. berdasarkan dokumen. Iya. Jadi Mbak tidak mengalami sendiri pada saat itu yang bersifat administrasi legal, Iya. Mbak mengalami. Tidak. Sampai selesai Mbak belum masuk juga ke Iya. unit itu. Belum. Bertanya nggak kenapa Mbak dipanggil kaitannya dengan perkara ini? Karena kebetulan legalnya pada saat itu memang baru semua, jadi dan dokumennya yang megang dokumen sewa menyewa yang megang adalah legal, makanya legal yang mengakukan sesuai dengan dokumen. Jadi Mbak hanya menafsirkan apa yang tertulis di dalam dokumen-dokumen legal. Iya. Tadi ada beberapa fasilitas-fasilitas seperti kunci segala macam yang saya dengar dari Mbak keterangannya kepada Pak Jaksa maupun Pak Hakim. Semua fasilitas-fasilitas yang tercantum di sini yang tadi katanya tertuang di dalam lease agreement, apakah itu juga berlaku untuk tenan-tenan yang lain? Sama. Semua diperlakukan sama, semua mendapat 2 kartu.
biasanya saya tidak tahu di Senayan City ada yang namanya hall untuk pertemuan atau area-area buat yang bisa disewakan kepada tenan-tenan. Apakah di dalam periode penyewaan ini pernah dilakukan penyewaan tempat-tempat seperti itu? Hallnya tuh ada the hall di mall. Di atas mall itu lantai 8 ada the hall. Berdasarkan data yang saudara akan baca di penyidikan, Tidak ada sih. Tidak ada. Berdasarkan data yang saya yang saudara baca pernah itu baca tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Jadi AA ini tidak pernah mempergunakan fasilitas lain selain unit yang dia sewa. Berdasarkan data yang ada di legal Berdasarkan data ya. yang ada, saudara. Tidak ada. Kalau seandainya itu ada, pasti terekam di dalam data-data ini ya. Kalau untuk mengenai sewanya, fasilitas tambahannya seharusnya iya. Tapi kalau untuk pemakaian the hall, karena itu listnya terpisah. Pertanyaan untuk Ibu terkait tadi fasilitas yang diterima oleh orang yang masuk ke hotel tersebut, apakah itu juga sama dengan orang-orang penyewa yang lain? Sama ya. Apakah dia ada mempergunakan fasilitas-fasilitas lain berdasarkan data yang ada pada Ibu? Tidak ada. Tapi pada saat itu jabatan Ibu bukan sebagai orang yang menerima tamu. Bukan. Bukan. Ya, bukan. Jadi Ibu juga berbicara di sini berdasarkan data-data saja. Benar. Ibu tidak pernah melihat dia datang, Ibu melihat dia pergi, itu tidak pernah melihat. Cukup yang mulia. Silakan, Mas Ed. Saya mulai dari Rania Ayu Serwi. Iya. Apakah di apartemen Senayan City Residen ada ruang pertemuan yang bisa memuat 513 peserta? Di gedung Senayan City Residence-nya tidak ada. Apakah ada catatan penggunaan ruang tersebut di atas nama Untuk gedung Senayan City Residence tidak ada hall sebesar itu. Saya ulangi. Iya. Apakah ada catatan penggunaan ruangan tersebut atas nama Aan maupun Nasarudin? Ruang yang mana nih Pak? Kalau sewa kan sewa unit 7C ada atas nama Aan. Tapi kalau untuk ruang besar di gedung Senayan City Residence tidak ada. Adanya di mall. Jadi Senayan City Residen itu memuat menurut saksi. Unit 7C itu berapa ya? Enggak bisa dibayangin sih. Enggak kebayang. Maksudnya kebayang seperti apa? Coba kasih gambaran. Tahu. Nah, enggak Bisa dibayang. menampung 513 peserta atau orang. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah ada penggunaan fasilitas yang disediakan penyewa Senayan City Residen unit 7C? Fasilitas tidak, karena unit 7C itu disewanya standar, tidak ada tambahan. Karena kalau ada tambahan pasti dimasukkan ke dalam bagian special conditions di lease agreement. Ini tidak ada special conditions. Terima kasih. Untuk setiap tamu yang akan berkunjung kepada penghuni itu wajib lapor di security. Karena nggak ada itu ya pasti harus lapor karena dia tidak bisa naik lift. Kalau wajib lapor, dia ngisi register tamu kan? Kayaknya sih SOP-nya. itu operasional sih ya. Agak lupa karena udah nggak pernah juga nanya ini ya operasionalnya itu SOP-nya. Nah, Oke, kedua gini. Ada tidak komplain, klaim, kerusakan atau kehilangan atas penyewaan yang dilakukan oleh saudara Aan yang masuk dalam data rekod saudara? tidak ada. Tidak ada.
Di data record legal tidak ada. Tidak ada ya. Terakhir, di front office-nya tuh ada nggak CCTV-nya? Ada. Ada. Tapi datanya itu mungkin juga cuma beberapa, karena nggak mungkin di sampai bertahun-tahun Pak, bisa jebol servernya. Oh, sudah cukup. Tapi terhapus ya, by system. Iya, by system dia ada periodically, cuma periodically mungkin yang tahu bagian lain. Periodically otomatis hapus. Mungkin nanti dari kami cukup. Ini dulu ya. Ya, silakan. Sedikit lagi terus saya lanjutkan. Boleh saya tahu tanggapan. Silakan. Untuk Ibu Yasinta, apakah sebelum periode penyewaan yang dicatat April dan Mei itu, Saudara Munardi pernah tercatat pernah melakukan penyewaan di waktu sebelumnya? Tidak, Sesudahnya? tidak. Apakah Saudara Munardi anggota atau apa member dari misalnya Ritz Carlton atau apa? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak atau tidak tahu? Tidak ada. Maksudnya member. Tidak ada penyewaan. Baik, tidak ada penyewaan ya, Tidak. sesudahnya atau sebelumnya ya. Tapi kalau Ritz Carlton itu mengeluarkan member atau tidak? Yang ada cuma member fitness saja. Member fitness. Ya. Kalau Saudara Munardi dia member Tidak, tidak ya? Tidak atau tidak tahu? tidak tahu. Tidak tahu ya. Saya ingin sekali lagi menanyakan pada Ibu, dari fasilitas yang disewa itu ada fasilitas tambahan tidak? Maaf Pak, maksudnya fasilitas tambahan itu? Ya misalnya minta tambah kursi, minta tambah karena dapur, minta tambah gelas misalnya. Tidak Pak. Tidak ya.